Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk teman-teman bisa berdoa terlebih dahulu. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kelompok yang bertugas. Dipersilahkan untuk share screen materinya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan pasal 26. Objek yang dibahas, pemotongan pajak penghasilan pasal 26, objek-objek pemotongan PPh pasal 26, tarif dan perhitungan pajak penghasilan pasal 26, sifat dan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan penghasilan pasal 26. Pemotong pajak penghasilan pasal 26. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 wajib dilaksanakan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Objek pemotongan PPh pasal 26. Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. 8. Keuntungan karena pembebasan utang. Tarif dan perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Tarif dan perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan dalam penghasilan yang ada di objek pemotongan PPh pasal 26 poin A sampai dengan F sesuai peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak berganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal-modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Contoh kasus 1. PT Perdana adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016, perusahaan membayarkan royalti sebesar 100 juta kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball.
Akira Toriyama adalah wajib pajak luar negeri. Jawaban dari kasus tersebut, PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana adalah 20% dikalikan 100 juta, sama dengan 20 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Perhitungan ini diterapkan untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Besarnya perkiraan penghasilan itu dihitung berdasarkan kondisi sebagai berikut. Untuk premi yang dibayar tergantung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Besarnya perkiraan penghasilan itu adalah 50% dari jumlah premi yang dibayar. Penghasilan bruto, sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan itu, 20% dikali 30% dikali penghasilan bruto. 10% dikali penghasilan bruto sama dengan 10% dikali jumlah premi yang dibayar. Untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun pialang, adalah 10% dari jumlah premi yang dibayar. Sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan itu, atau bisa juga 20% dikali 10% dikali penghasilan bruto, 2% dikali penghasilan bruto, atau 2% dikali jumlah premi yang dibayar. Untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun pialang, adalah 5% dari jumlah premi yang dibayar. Sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan itu, 20% dikali 5% dikali penghasilan bruto, 1% dikali penghasilan bruto, sama dengan 1% dikali jumlah premi yang dibayar. Contoh kasus 21. PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2016, perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri, Building Life Inc. Premi yang dibayar oleh PT Ananda kepada Building Life sebesar 1 miliar. Jawaban kasus, PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% dikali 50% dikali 1 miliar sama dengan 100 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nova Lili. Yang ketiga, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak dikurangi PPh terutang. Perhitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali ke Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Next. Contoh kasus 3.1. Suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan pajak sebesar 17 miliar 500 juta. PPh pasal 26 dihitung sebagai berikut. Penghasilan kena pajak PPh terutang. PPh terutang sama dengan 20% dikali 17 miliar 500 juta penghasilan setelah dikurangi pajak. PPh pasal 26 yang terutang sama dengan 20% dikali 13 miliar 125 juta. Setelah itu 17 miliar 500 juta dan 4 miliar 375 juta.
Dan jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, sifat penghasilan sebesar 13 miliar 125 juta tidak dipotong oleh PPh pasal 26. Next. Sifat pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 26. Sifat pemotongan atau pemungutan pasal PPh pasal 26 pada prinsipnya potongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri adalah bersifat final. Tetapi atas penghasilan berikut ini pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat digradikan dalam suatu pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Berikut ini penghasilan yang dimaksud pemotongan tidak bersifat final. 1. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan pemuatan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Penghasilan berupa dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang atau royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, pembayaran berkala lainnya. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. 3. Penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau berbentuk usaha tetap. Next. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Penghasilan berikut ini terutang pajak penghasilan pasal 26 pada akhir bulan dilaksanakan pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 1. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan jasa, pekerjaan dan kegiatan hadiah dan penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 2. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. 3. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran pelaporan PPh pasal 26 adalah 1. Pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harusnya disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. 2. Pemotong PPh pasal 26 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 3. Pemotong PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 10 atas presentasinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom chat. Dan untuk kelompok yang bertugas, saya berikan waktu untuk mencari jawabannya. Terima kasih.
Baik, saya Anissa Nurjana, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Okta. Pada slide 14, 50% didapat dari mana? Terima kasih. Jawabannya 50% didapat dari rumus, lebih tepatnya dari besarnya perkiraan penghasilan itu bisa dilihat di halaman 388. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rida. Pertanyaannya, apa dasar yang harus diperhatikan dalam perhitungan PPh pasal 26? Yang harus diperhatikan adalah jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, jumlah perkiraan penghasilan neto yang diterima, dan penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Bagaimana Mbak Rida dan Mbak Okta? Apakah sudah cukup jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nida. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26 telat? Apakah akan dikenakan sanksi atau denda? Jawabannya, tentu Jawabannya, jika telat dalam pelaporan, tentu saja akan dikenai denda. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 100.000. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak badan sebesar 1 juta. Bagaimana Mbak Nida? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Anissa, sudah jelas. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Apakah PPh 26 bersifat final? Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tarif PPh 26 sejumlah 20% yang bersifat final berdasar jumlah bruto dari objek PPh pasal 26 berikut ini. Dividen, bunga, tak terkecuali diskonto, premium, insentif berkenan dengan jaminan bayaran pinjaman. Gimana Mbak Novi? Next, saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia. Di PPT slide ke-6, di poin ke-7, ada premi swab dan transaksi lindung lainnya. Bisa dijelaskan apa maksudnya dan berikan contohnya. Jawabannya, premi swab merupakan selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal atau dibeli dalam transaksi forward atau dalam penukaran valuta asing. Transaksi lindung nilai hedging merupakan teknik untuk mengantisipasi kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar. Contohnya saat seorang investor membeli saham dari sebuah perusahaan dengan harapan harga saham akan naik. Gimana Mbak Tere jawabannya? Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas. Saya akan menjawab
Pertanyaan dari Era, apa saja yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 yang bersifat final? 1. Pernyataan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. 2. Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. 3. Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan usaha bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh bentuk usaha tetap untuk menjalankan suatu bentuk usaha tetap atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Gimana Mbak Era jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam bertanya maupun juga kelompok yang bertugas. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi pada hari ini tentang pajak penghasilan PPh pasal 26. Pajak penghasilan PPh pasal 26 merupakan PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti perjanjian pengendaraan pajak berganda, maka tarif akan berubah. Tarif 20% final atas saldo yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, dan pendapatan lainnya. Untuk perolehan keuntungan dari penghapusan utang tarif 2% final, dari laba bersih diharapkan pendapatan dari penjualan aset di Indonesia maupun premi asuransi. Terima kasih. Baik, saya Terisha Natalia Mahendra Pratiwi, saya pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.